Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa memaparkan video person centered atau client centered guna untuk memenuhi mata kuliah konseling individu yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Wahyu Murti Utami MPD. Perkenalkan, nama saya Ratna Dilawati, Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi masalah teks verbatim person centered atau client centered. Della adalah mahasiswi UMM yang sering mengikuti perlombaan tenis meja dan menjadi juara. Banyak prestasi yang diraihnya, tetapi ada masalah pribadi yang sedang melandanya. Masalah itu berkaitan tentang cinta. Teman-teman cowoknya tidak menyukai hubungan mereka, dan akhirnya Della kebingungan. Lalu Della berkonsultasi kepada konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Silakan. Ini duduk yang membuat nyaman. di sini ya Bu ya. Ya. Namanya siapa ya Mbak? Ya. Nama saya Dilawati Bu. Cukup panggil saya Dela aja. Oh ya, Mbak Della. Sudah merasa nyaman duduk di situ? Alhamdulillah merasa nyaman duduk di sini. Ya, ngomong-ngomong bagaimana kabar Della sekarang? Alhamdulillah saya sehat. Ya. Ibu dengar kemarin Della dapat juara tingkat asrama ya? Alhamdulillah iya Bu. Saya menjuarai lomba tenis meja, tapi masih tingkat asrama. Oh ya, nggak apa-apa. Pengalaman apa yang Della peroleh dari juara tenis meja? Saya merasa senang di sana. Saya bisa meluapkan keinginan saya, bisa cita-cita saya menjadi seorang atlet tenis meja itu terlaksana Bu. Walaupun mungkin kemarin masih tingkat kejuaraan kecil. Ya, berarti bisa menerapkan teknik-teknik yang dimainkan saat bermain tenis meja. Insya Allah bisa Bu. Ya, merasa senang ya mendapat juara. Ya, alhamdulillah saya senang sekali. Begitu Della, Ibu merasa sangat senang sekali Della datang kemari sehubung dengan kedatangan Della. Apakah ada yang mau dibicarakan kepada Ibu? Oh, iya Bu. Saya ada unek-unek sedikit yang membuat rasanya hati mengganjal. Ada masalah yang ingin sekali saya ceritakan sama Ibu. Saya bingung Bu, penyelesaiannya bagaimana. Kira-kira masalah apa ya Della yang ingin dibicarakan kepada Ibu? Ini masalah pribadi, sebenarnya saya malu Bu untuk cerita, tapi saya bingung saya harus menceritakan kepada siapa untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kalau Ibu boleh tahu itu masalah apa ya Della? Coba ceritakan Della masalahnya, nanti biar Ibu bisa memberi nasihat. Ini masalah hubungan Bu, hubungan mungkin kalau yang sering dikatakan sih pacaran Bu, dan juga hubungan antara saya dengan teman-teman saya. Hubungan pada teman-teman. Ya, teman-teman, antara teman dekat saya dan pacar saya. Berarti bingung ya, galau karena ada kedekatan. Iya. Kalau boleh tahu Della itu dekat sama siapa? Kok bisa? Jadi selama ini saya sudah 1 bulan saya jadian resmi itu sama teman saya yang namanya Anang. Tapi entah kenapa teman-teman Anang maupun teman-teman saya tidak menyukai Bu kalau saya dekat dan jadian, mungkin malah berpacaran dengan Anang. Mereka seolah-olah selalu membuat hal-hal yang membuat kami menjauh, dan bahkan sikap dan tingkahnya Anang akhir-akhir ini juga membuat saya bingung Bu. Dia juga seolah-olah menjauh, mungkin atas saran dari teman-teman atau mungkin apa yang dipaparkan teman-teman untuk tidak dekat dengan saya. Berarti Della sangat
mencintai Anang, tapi teman-temannya tidak menyetujui hubungan Dela dengan Anang ya. Iya, iya Bu. Gitu. Eh, kenapa kok teman-temannya itu tidak menyetujui hubungan Dela dengan Anang? Apa masalahnya? Saya juga kurang begitu tahu Bu masalahnya. Mungkin karena masalah apa, kedekatan kami yang dari dulu emang teman dekat, dan mereka tidak suka kalau teman dekat nanti kan status temannya hilang menjadikan pacaran. Jadi mereka tidak mau grup atau mungkin kelompok kami itu jadinya itu seolah-olah ada yang dispesialkan. Jadi mereka inginkan itu semuanya hanya sebatas teman, bukan teman khusus atau mungkin spesial Bu. Menurut saya. Iya, berarti teman-temannya tidak menyetujui Dela dekat dengan Anang. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Dela deket banget sama Anang dan tidak bisa menjauh apa? Saya tuh suka sama Anang, orangnya perhatian, dia sering memberikan semangat dan nasihat-nasihat yang membuat saya merasa tenang Bu. Seolah-olah itu saya menganggap dia itu sebagai seorang pelindung saya, seorang yang selalu saya andalkan, bisa menemani saya, memberi nasihat dan kekuatan bagi saya Bu. Berarti Dela sudah merasa nyaman ya sama Iya, saya Anang. merasa aman dan dekat. Berarti Anang menjauh karena takut jatuh cinta. Iya, mungkin seperti itu. Dan juga mungkin karena apa, saran atau mungkin dari teman-teman yang tidak menyukai hubungan kami juga, sehingga Anang menjauh dari saya Bu. Ibu bisa merasakan apa yang Dila rasakan, dekat dengan orang tapi teman-temannya tidak menyetujui ya. Bisa dikatakan Anang itu pacar dekat, Iya. pacar Dila ya. Nah, ya. Bisa diceritakan kepada ibu kenapa teman-temannya itu kok tidak bisa apa ya, deket apa, kenapa tidak bisa menyetujui, padahal kan itu kalau misalnya rasa suka, saling suka itu kan tergantung pribadi kita masing-masing ya. Kok teman-temannya itu pengennya tuh kalian tuh nggak deket gitu. Hanya sebatas teman mungkin karena mereka takut kalau saya dan Anak berpacaran, mereka akan dijauhi mungkin, atau mungkin tidak dekat lagi dengan mereka. Jadi saya mungkin hanya akan selalu bersama Anang atau bagaimana. Mungkin dalam pikiran mereka seperti itu Bu. Tapi padahal tidak, antara saya dan Anang pun tetap akan menganggap teman-teman adalah teman yang baik bagi kami. Jadi kami juga akan selalu mendekati teman-teman. Kami tidak akan pernah menjauh dari teman. Bahkan teman itu adalah orang-orang yang sangat kami butuhkan Bu. Walaupun kita mempunyai hubungan yang khusus, spesial, tapi kita sangat menyukai saran dari teman-teman. Kalau ibu boleh tahu, Dila pernah menjelaskan kepada teman-temannya Anang itu kenapa kok teman-temannya itu menjauhi Anang. Saya sering sekali Bu menjelaskan, bahkan sering memaparkan alasan kenapa kami jadian atau apa. Tapi entah kenapa itu teman-teman merasa kok seolah tidak menyukai, seolah itu saya tidak cocok kalau menjadi pacar Anang, kami berpacaran. Anang pun juga kayaknya takut kehilangan teman, jadi dia sekarang ini menjauhi saya Bu. Berarti keputusan Dila tetap mau jadian sama Anang, tapi teman-temannya bisa dekat lagi sama Anang ya? Kami tetap bersama dan teman-teman menyetujui, dan kita tetap berteman untuk semuanya. Apa tindakan Dila supaya teman-temannya itu bisa berdamai dengan Anang, kemudian Dila bisa menjalin hubungan dengan Anang kayaknya baik-baik saja? Mungkin dalam suatu acara atau apa, mungkin mengundang teman-teman untuk datang dan kita berkumpul lagi seperti biasanya, kita bisa sharing atau mungkin curhat atau apa. Saya ingin yang seperti dulu lagi, mendengar teman-teman mau mendengarkan cerita saya, mau memberikan nasihat dan saran kepada saya, maupun teman-teman Anang juga tetap menjadi teman saya, dan kami tidak diasingkan seperti itu.
Ya, kalau nasihat ibu, alangkah baiknya Dila itu menjelaskan ya pada teman-teman anak supaya teman-temannya itu bisa mengerti perasaan yang eh, perasaan anak sama Dila ya, bisa mengerti, terus bisa memahami. Toh kita juga apa namanya, misalnya kita jadian atau pacaran itu kan kita bisa deket lagi sama teman-temannya. Iya, iya. Saya akan usaha Bu seperti itu. Iya. Ya itu ya saran ibu, Dila bisa menjelaskan semuanya ya kepada teman-teman anak, dan bisa damai lagi ya. Ya, semoga ibu ya teman-temannya mau menerima saya Iya. dan anak kembali. Baiklah Dila, dari tadi kita bahas mengenai permasalahan Dila ya. Iya, iya Bu. Iya. Teman-temannya anak tidak bisa menerima Dila berpacaran dengan anak karena Dila pernah kenal dengan anak. Adapun permasalahan lain yang ingin diceritakan kepada ibu? Saya kira untuk saat ini cukup itu dulu Bu permasalahannya. Semoga saya minta doa ibu ini segera selesai dan teman-teman saya maupun teman-teman anak menyetujui hubungan kami dan hubungan kami masih bisa terus lanjut ke depannya Bu. Bagaimana dengan Dila bisa curhat sama ibu? Apa sudah merasakan? Ya, saya merasa agak plong ini, nggak merasa terbebani seperti tadi lagi. Alhamdulillah, semoga nanti segera selesai Bu ya masalah ini dan semoga teman-teman segera menerima kami kembali. Ya, begitu ya saran ibu. Semoga Dila bisa melakukannya dengan baik. Coba Dila bicara sama teman-temannya supaya bisa menerima dengan baik ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian Bu ya. Terima kasih sekali atas saran dan pendapat dari Ibu. Semoga nanti terlaksana dan hubungan kami tetap jalan. Teman-teman juga mau menerima kami kembali. Terima kasih Bu atas Ya, sarannya. sama-sama. Sampai dulu Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira cukup sekian video yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.